Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kami menyambut dengan penuh sukacita jemaat yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini. Biarlah untuk waktu-waktu yang akan datang kita boleh bersama-sama memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis, dan tema firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pada ibadah minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Allah. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan kita saat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 3, berhimpun semua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Ya
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, Engkau telah menjanjikan dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau akan memberikan kepada kami keampunan dosa, kebenaran, dan hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan berikanlah itu kepada kami. Kiranya Engkau membangunkan dan membimbing hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mencari pertolongan daripada-Mu pada waktu kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami percaya pada firman dan janji-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, segala pentingnya. Kita semua sayang, pasti bertualang, akan dengan setia, tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah dunia, hanya di dalamnya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu keempat setelah Trinitatis yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian dan ayat 24 kita akan baca bersama-sama. Pemberitaan salam. Pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan ihwalku, maka Titikus saudara kita yang kekasih dan pelayanan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu bahwa ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Bersama-sama, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 2 tambah 4, suaramu kudengar.
dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, di dalam sepanjang minggu yang sudah kita lalui, mungkin ada dosa pelanggaran yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat ini adalah waktu yang terindah di mana kita boleh mengakuinya di hadapan Tuhan, karena Tuhan rindu pengakuan kita dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 ayat 1 tambah 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku. Kehidupanku kuasailah hingga dan Yesus tampak cerah. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Yakobus 1 ayat 19 dan ayat 20. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak
tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2. Tuhan pimpin anak-Mu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat. Pertama, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 13 Juli 2025, telah bertambah anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Martin Boas Sunggul Argado Hutagalung dan Ibu Kristina Lydia Loise Boru Hutagaol, yang beralamat di Jalan Jaming Ginting nomor 531, masuk sektor 4. Kedua, anak lahir. Hari Kamis tanggal 5 Juli 2025 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak T. Panggabean dan Ibu M. Borutarigan yang beralamat di Jalan Jamin Ginting, Perumahan Grand Sumatera,
nomor 21 masuk sektor 12. Yang ketiga, warta keuangan. Mulai hari ini, Minggu tanggal 13 Juli 2025, seluruh warga jemaat dapat melihat warta keuangan gereja kita, yaitu pemasukan dan pengeluaran setiap minggu. Untuk warta keuangan pertama kali ini dilaporkan posisi penerimaan dan pengeluaran mulai tanggal 1 sampai 11 Juli. Untuk selanjutnya, warta keuangan akan melaporkan pemasukan dan pengeluaran mulai dari hari Sabtu sampai hari Jumat berikutnya. Demikian seterusnya setiap minggu. Kepada jemaat yang ingin membawa warta keuangan tersebut, dapat mengambil dari meja di depan pintu masuk gereja kita ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui sabda Tuhan. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 1 sampai 3. Di saat ini ku angkat tembang.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Allah sumber kasih karunia, Ia memberkati hati, akal, dan pikiranmu dalam mendengarkan firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nas khotbah kita dalam renungan kita, di tengah-tengah ibadah kita di sore hari ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-30, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan 30, ayat 15 sampai yang ke-20, saya akan bacakan dan kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Di awal perjumpaan kita, saya pikir juga saya mau perkenalkan diri saya secara singkat. Ini pertemuan kita pertama. Saya bernama Pendeta Hendrik Sipahutar dan saya melayani di GKI Sumut, Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara, di Tanjung Rejo, di dekat Titi Bobrok. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan awal saya dan istri saya, Pendeta Eka Helena Siregar, kami sama-sama pendeta. Itu mungkin perkenalan saya kepada kita semua. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah kita dengar pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di sore hari ini dari kitab Ulangan. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan ini banyak dipahami orang-orang ini sebagai pidato, sebagai khotbah, kita bilang khotbah dari Musa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Jadi kitab Ulangan ini adalah seperti sebuah pidato, seperti sebuah peringatan khotbah yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Sebab apa? Ketika dia sampaikan ini, Musa sebenarnya mau katakan, waktu hidupnya ini tinggal sebentar lagi. Masa hidupnya tinggal sebentar lagi. Dia akan pergi meninggalkan bangsa Israel karena memang Allah katakan kepadanya, dan memang usianya saat itu sudah semakin tua. Allah katakan bahwa dia hanya bisa melihat dari kejauhan tanah perjanjian itu betapa indahnya, tetapi Allah juga katakan
ia tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke tanah perjanjian tersebut. Artinya dalam kitab Ulangan ini, Musa mau katakan bahwa akan ada pergantian pemimpin bagi bangsa Israel, yaitu Yosua. Tetapi di balik itu Musa juga mau katakan, siapapun nanti yang akan memimpin bangsa Israel, tetaplah Allah sesungguhnya yang memimpin perjalanan mereka sampai ke tanah perjanjian. Nah, umat Israel sendiri pada waktu itu mereka sudah berada di perbatasan, mau menuju ke tanah Kanaan, mereka sudah di perbatasan Sungai Yordan. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu. Jadi nggak lama lagi ini mereka akan masuk ke dalamnya, menikmati sebuah situasi yang baru. Bukan lagi sebagai bangsa yang diperbudak, bukan. Bukan lagi sebagai bangsa yang tidak punya tempat tinggal, bukan. Tetapi mereka akan masuk ke tanah perjanjian sebagai sebuah bangsa merdeka. Mereka akan mendiaminya dan mereka sebentar lagi akan punya tanah air sendiri yang sangat-sangat subur, yang sangat makmur, berlimpah susu dan juga madu. Ini dia situasi latar belakangnya di sana. Nah, dalam situasi seperti inilah, ya, Musa mengingatkan mereka, sebentar lagi mereka akan memasuki situasi hidup yang senang. Hidup yang berbeda dari 40 tahun sebelumnya. Gak akan ada lagi padang gurun, gak akan ada lagi padang gurun yang panas, padang gurun yang tanpa sepertinya kehidupan di sana. Gak ada lagi kelaparan bagi mereka, gak ada lagi kehausan bagi mereka. Sebagaimana 40 tahun mereka alami sepanjang perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah perjanjian. Bahkan Tuhan pun nampaknya sebentar lagi ini nggak perlu lagi mengirimkan manna kepada mereka setiap hari untuk menjadi makanan mereka. Mereka nggak perlu lagi ketika berjalan dilindungi oleh tiang awan ketika siang hari, dilindungi oleh tiang api menghangatkan tubuh mereka ketika malam hari. Nggak lagi. Mereka akan masuk ke sebuah tempat, ke sebuah negeri yang sangat-sangat indah. Mereka bisa bilang ini, selamat tinggal masa lalu. Selamat tinggal marah, selamat tinggal meriba. Karena mereka akan menjadi sebuah bangsa yang baru, bangsa yang merdeka. 40 tahun mereka berjalan dalam sebuah ketidakpastian. Dan sebentar lagi mereka akan masuk. Hanya saja Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum mereka memijakkan kakinya ke tanah perjanjian itu, sebelum mereka merasakan indahnya bagaimana tinggal di tanah yang sudah Allah persiapkan itu, Musa mengingatkan mereka. Musa mewanti-wanti umat Israel. Hidup yang akan mereka nikmati nantinya ketika mereka berada di tanah perjanjian, ketika mereka sudah merasakan hidup yang tenang, bukan berarti tanpa sebuah godaan, bukan berarti tanpa sesuatu yang bisa menjatuhkan iman mereka, tidak. Bahkan sebaliknya, akan banyak tantangan-tantangan yang mereka hadapi pada saat itu. Itu sebabnya ketika mereka sebelum masuk ke tanah perjanjian itu, Musa mengingatkan, dia katakan dalam nas bacaan kita, pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya dan selanjutnya. Jadi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Allah melalui Musa ingatkan, mewanti-wanti mereka, hati-hati. Bukan hanya persoalan hidup yang sulit membuat mereka bisa berpaling dari Allah. Terkadang juga Bapak Ibu, hidup yang tenang, hidup yang senang, hidup tanpa masalah seolah-olah, ini juga bisa menjadi batu sandung, ya. Kita boleh tersandung dibuatnya. Saya ketika coba ingat ini, saya teringat dengan seorang pengkhotbah yang cukup terkenal. Ia berkata bahwa firman Tuhan ini, seperti yang saya bacakan tadi, pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Saya teringat dengan perkataan seorang pengkhotbah, dia katakan,
firman Tuhan Allah ini cukup lama mengingatkan dia bagaimana mengasihi Tuhan menurut jalan serta berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya. Ini memang seolah-olah berbicara banyak kepada dia. Tetapi ia akui, ini kurang dia rasakan relevansinya dalam kehidupannya. Ia tahu ayat firman Tuhan ini. Ia hafal firman Tuhan ini. Namun ia kurang merasakan arti, kurang merasakan maknanya. Tetapi di penghujung tahun 1989, kira-kira 30 tahun lebih yang lalu, ketika dia mendapat sebuah kesempatan, dia pergi ke Jerman Timur sebelum tembok Berlin itu diruntuhkan. Di sanalah dia benar-benar bisa merasakan makna dari firman Tuhan ini. Jadi di sana dia melihat ketika Jerman masih terbagi dua, ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Dia ketika datang ke Jerman Timur, sebagaimana kita tahu dulu Jerman Timur adalah negara yang dikuasai oleh komunis yang sangat ketat. Tetapi anehnya di sana ada banyak gereja-gereja yang berdiri, tetapi di setiap pintu masuk gereja itu selalu tertulis sebuah tulisan yang sangat-sangat luar biasa. Tulisannya adalah, kasihilah Tuhan Allahmu. Atau di pintu-pintu gereja itu akan tertulis, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di pintu-pintu gereja di Jerman Timur selalu tertulis kalimat-kalimat yang demikian. Maka ketika orang masuk ke sana, dia akan selalu diingatkan dengan firman Tuhan itu. Nah, hal yang menarik bagi dia adalah ketika dia pergi ke sana, dia bertemu dengan seorang anak gadis berusia 18 tahun. Ia adalah seorang gadis yang sangat-sangat pintar. Di sekolah dia selalu mendapat juara dan dia merupakan siswa unggulan sebenarnya. Dan dia punya cita-cita menjadi seorang dokter seperti pekerjaan dari ibu angkatnya. Hanya saja masalahnya ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke kedokteran karena apa? Ternyata pada saat itu ketika seseorang ingin melanjutkan pendidikannya, dia harus membawa surat rekomendasi dari Partai Komunis untuk bisa melanjutkan pendidikan. Itu persyaratan yang paling utama. Lalu ketika si pendeta ini bertanya kepada dia, lalu mengapa engkau tidak mau menjadi anggota Partai Komunis? Bukankah kamu sangat menginginkan pendidikan menjadi seorang dokter? Ditanyakan kepada dia. Dia bilang, oh dulu Pak, saya memang seorang anggota Partai Komunis Pak, dulu. Tetapi 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk keluar dari Partai Komunis dan kemudian membaptiskan diri saya menjadi anggota gereja. Bagi mereka saat itu, tindakan sang gadis ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat menghebohkan loh. Ini bukan sesuatu tindakan yang biasa. Karena apa konsekuensinya? Begitu dia keluar dari anggota komunis, selesai semua cita-citanya. Gereja nggak bisa berikan kepada dia jaminan apapun untuk melanjutkan pendidikannya. Lalu kemudian ditanyakan lagi kepada dia, lah, bukankah bisa toh kamu menjadi anggota gereja sekaligus juga kamu menjadi anggota komunis? Kan bisa, nggak perlu harus kamu keluar dari Partai Komunis. Dikatakan seperti itu. Tapi dengan penuh keyakinan si anak gadis ini bilang, memang bisa Pak. Di Jerman Timur ini ada begitu banyak orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu. Ia seorang anggota Partai Komunis, tapi juga sekaligus menjadi anggota gereja. Karena apa? Ia takut kehilangan masa depan. Ia takut kehilangan masa depan. Jarang sekali ada orang yang berani benar-benar berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan dia katakan, saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan saya tahu apa akibatnya. Dia berkata seperti itu. Jadi
Saya pikir sangat sedikit orang Kristen ya yang berjiwa seperti anak gadis yang itu. Berani mengambil sebuah resiko, mengasihi Tuhan meski dia tahu dia harus kehilangan banyak hal. Mengasihi Tuhan itu penuh dengan konsekuensi loh. Bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Ya. Misalnya nih, mohon maaf. Yang baju hitam marga apa? Ya? Setanggang. Sinaga. Ini saya mau tanya nih, marga Sinaga. Misalnya, nih ada anak gadis. Cantik. Kaya. Bapaknya udah mati. Mamanya udah sakit-sakitan. Mau mati juga. Dia punya sawit 100 hektar lebih lah. Dia punya uang di tabungan berapa miliar. Dia punya rumah-rumah mewah. Tapi dia bilang kepada mulai Sinaga, kau mau sama aku, tapi tinggalkan Allahmu. Kira-kira Sinaga bilang apa ini? Cantik loh anak gadisnya, anak satu-satunya. Artinya semua akan jatuh kepada dia. Bapaknya sudah meninggal, mamanya sudah sakit-sakitan. Ketika dia katakan kepadamu sebuah pilihan, mau tidak kepadaku, tetapi satu syaratnya adalah tinggalkan imanmu. Bagaimana kalau misalnya pertanyaan seperti itu terjadi? Mau? Benar. Jarang-jarang loh ada tawaran begitu. Ya kan? Sinaga mau kerja berapa puluh tahun gak akan dapat bisa menghasilkan sawit 100-an hektar. Ada tabungan di bank berapa miliar. Jarang-jarang. Nah terkadang memang ini sangat-sangat menggoda. Membuat kita terkadang mikir, ini mungkin jalan Tuhan sama aku. Ya ini pula kita bilang kan, jalan Tuhan sama aku untuk membuat hidupku lebih baik. Dari mana caranya Tuhan membuat jalan bagi kita dengan cara meninggalkan dia gitu loh. Terkadang iman kita ini diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Apakah kita benar-benar mau bertahan di dalam dia? Apakah kita benar-benar mau tetap memegang teguh kepada dia? Atau tidak sama sekali? Dan saat ini firman Tuhan kalau kita perhatikan, Musa memperhadapkan kepada bangsa Israel, pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu sebuah pilihan. Pilihlah kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Sebuah pilihan terbuka diperhadapkan. Dan memang orang Kristen dalam kehidupannya ini memang selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Hari ini aku memilih apa? Hari ini aku mau melakukan apa? Hari ini apakah memang benar-benar aku mau tetap mengikut Tuhan atau tidak sama sekali? Dan kita tahu setiap pilihan kita itu punya resiko. Kalau misalnya Sinaga tadi bilang, enggak, lewat nanti Sinaga sawitnya, enggak apa-apa. Demi Kristus, itu kamu yang sama Tuhan loh, bukan sama saya loh. Nanti kalau ada tawaran yang begitu sama kamu tinggalkan Tuhan, ya kamulah itu, kan begitu. Kamulah itu. Tetapi inilah resiko kita. Memilih Tuhan, mengasihi Tuhan, ini memang sesuatu yang sangat-sangat berat terkadang. Tetapi kita diajak untuk memilih. Enggak bisa enggak. Ketika umat Israel dikatakan demikian, mungkin bagi mereka enggak ada lagi pilihan yang lain. Apakah ada pilihan yang lain yang kira-kira lebih bagus? Atau tidak sama sekali? Karena terkadang memilih Tuhan, kita harus mengorbankan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu yang terkadang kita tidak suka dengan itu. Tetapi ketika Musa mengatakan kepada bangsa Israel, pilihlah, pilihlah. Kenapa? Karena Musa tahu karakter bangsa Israel itu seperti apa. Musa mengerti bagaimana kehidupan, cara hidup, pikiran, adat, kebiasaan bangsa Israel itu Musa tahu.
Karena Musa sendiri adalah orang Israel, orang Ibrani. Sebelum dia memimpin bangsa Israel, pernah ketika dia melihat orang Israel dianiaya oleh orang-orang Mesir, dia bela, dia yang kena. Dia yang kena. Ketika Musa 40 tahun dia memimpin bangsa Israel, dia mengerti benar ini bagaimana karakter mereka. Bangsa Israel bukan bangsa yang kokoh dalam iman. Bangsa Israel bukan bangsa yang berani untuk memperjuangkan iman. Berkali-kali mereka jatuh bangun. Baru aja keluar dari Mesir, ketika mereka diperhadapkan dengan laut Tiberau, mereka langsung bersungguh-sungguh sama Tuhan. Musa, kenapa engkau keluarkan kami dari Mesir? Mengapa kami harus mati di sini? Di Mesir banyak tempat kami dikuburkan. Mereka tidak percaya dengan kemahakuasaan Tuhan. Ketika mereka lapar, ketika mereka haus, berkali-kali mereka menggerutu kepada Tuhan. Ketika mereka dihadang dengan tantangan-tantangan, mereka menggerutu kepada Tuhan. Mereka juga bukan bangsa yang penyabar. Musa pergi ke Gunung Sinai untuk mengambil hukum Taurat. Mereka tidak sabar. Mereka ciptakan bagi mereka patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Bukan bangsa yang sabar. Bukan juga bangsa yang tahu bersyukur. Allah berikan kepada mereka tiap hari makanan. Mana? Mereka bilang, bosan kami Tuhan memakan itu, bosan. Kami mau makan daging. Tuhan berikan. Tapi Tuhan katakan, ambil secukupnya ya. Lagi-lagi mereka tidak bisa patuh. Musa mengerti karakter seperti itu. Musa tahu bangsa itu bagaimana. 40 tahun dia bersama dengan mereka. Makanya Musa katakan di penghujung hidupnya, sebelum kalian memijakkan kaki nanti di tanah perjanjian itu, ingat, buat sebuah perjanjian iman di hadapan Tuhan saat ini. Buat sebuah perjanjian iman. Supaya apa? Karakter-karakter yang demikian ini tidak lagi terikut ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Allah kepada mereka. Nah, Musa mau katakan, pilihlah. Yang diperhadapkan Musa, pilihlah kehidupan atau kematian. Pilihlah berkat atau kutuk. Ada dua pilihan yang diperhadapkan kepada mereka. Dan mereka harus memilih salah satu. Kalau ini diperhadapkan kepada kita, kalau ini misalnya ditanyakan kepada kita, Bapak Ibu, kamu mau pilih mana? Saya yakin kita semua pasti akan memilih. Ya apapun ceritanya, saya pasti akan pilih kehidupan dan juga berkat. Saya nggak akan pernah pilih kematian atau juga kutuk. Setiap orang pasti memilih yang baik dalam hidupnya. Tapi tunggu dulu, memilih kehidupan, memilih berkat, itu bukan sebuah pilihan yang mudah begitu saja. Pilihan tanpa sebuah konsekuensi. Pilihan tanpa sebuah pengorbanan. Makanya tema firman Tuhan kepada kita berkata pada saat ini, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Memilih kehidupan, memilih berkat, ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar kita mau berkata, aku mengasihimu Tuhan, I love you Jesus. Bukan hanya sebatas seperti itu. Mengasihi Tuhan adalah benar-benar mampu mengungkapkan pengorbanan kita. Mengungkapkan betapa hidup kita adalah milik Tuhan. Terkadang mengasihi Tuhan butuh pengorbanan yang tidak sedikit. Kita mungkin ingat ada seorang anak muda yang pernah datang kepada Tuhan Yesus. Ada seorang anak muda, dia bertanya apa yang harus keperbuat. Tuhan katakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Waduh Tuhan, itu gampang. Dari kecil saya sudah lakukan itu. Dari mulai kecil saya sudah mewujudkannya. Dari kecil. Oke, tinggal satu hal yang kurang bagimu. Tinggal satu langkah lagi, engkau mewujudkan kasihmu itu secara nyata, bukan hanya secara konsep. Apa itu Tuhan? Lalu Tuhan bilang, jual seluruh hartamu,
lalu berikan kepada orang miskin. Kasih itu bukan sebuah wacana. Kasih itu bukan sebatas kata. Tapi kasih itu adalah sebuah tindakan nyata. Di sini si anak muda ini yang sulit. Dia berpikir, Tuhan bilang jual seluruh hartamu. Tuhan tidak bilang jual seperempat hartamu. Tuhan tidak bilang jual setengah hartamu. Tapi Tuhan bilang jual seluruh hartamu. Wah, ini yang sulit. Terkadang bagi rekan-rekan muda semua, bagaimana cara mengasihi Tuhan di sini? Adakah engkau lebih mengasihi Tuhan daripada engkau lebih mengasihi duniamu? Engkau lebih mengasihi hidupmu? Anak-anak muda memang hidup dalam dunia penuh dengan cinta. Tetapi bagaimana cinta ini mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita benar-benar hanya tulus kepada Tuhan. Itu loh. Saya pernah baca sebuah ilustrasi begini. Saya mau ceritakan kepada kita. Ada di sebuah kota, dibangunlah sebuah gereja yang luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa dari gereja itu adalah, di depan pintu masuk gereja itu ada dibuat 2 patung. Mungkin kita pernah dengar ceritanya. Ada dibuat 2 patung. Dan patung itu diukir oleh pengukir terkenal. Luar biasa. Satu patung itu patung Tuhan Yesus dengan wajah lembutnya. Satu lagi patungnya adalah patung iblis dengan wajah yang menyeramkannya. Nah itu dia. Jadi ketika jemaat bertanya, mengapa harus ada 2 patung itu? Majelis jemaat bilang, begini. Kalau jemaat itu mau masuk ke gereja, maka jemaat itu diingatkan, kamu masuk ke gereja, kamu mau sembah siapa? Kamu mau sembah Tuhan, apa sembah iblis gitu loh. Karena nggak semua orang yang masuk ke gereja, dia benar-benar memang mau tulus menyembah Tuhan. Jemaat berpikir, iya juga ya. Nah terus kemudian ketika jemaat selesai ibadah, mau pulang ke rumah masing-masing, jemaat diingatkan, kamu mau ikut siapa? Mau ikut Tuhan, apa mengikut iblis? Oh iya juga ya. Nah di suatu hari, ketika pendeta mau masuk ke gereja, ketika dia buka gerbang gereja, dia lihat ada seorang anak muda. Ada seorang anak muda membelakangi pendeta ini. Dia seperti terdiam di depan patung Yesus. Dari belakang sang pendeta melihat si anak muda ini diam begitu, sambil seperti mungkin melipat tangan begini. Kemudian pundaknya naik-naik begini. Ya mungkin sedang nangis gitu kan. Ya gitu dia. Ketika si pendeta lihat, mungkin dia sedang berdoa ini. Mungkin dia mengaku segala dosa-dosanya, pikirnya begitu. Oh ya bagus pikirnya. Tapi setelah itu si pendeta terkejut. Dia melihat si anak muda ini pergi ke patung iblis. Gitu loh. Pergi ke patung iblis. Seperti dia merangkul patung iblis ini karena patungnya hampir seperti sebesar manusia. Dia seperti merangkul patung iblis itu, lalu sepertinya dia bisikkan sesuatu. Apa nih maksudnya, pikir si pendeta? Apa ini ya pikirnya? Lalu dengan penuh tanda tanya, dia kemudian bilang, dia bilang, si pemuda terkejut, Pak Pendeta, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Pendeta, dia bilang. Ada yang bisa saya bantu Pak? Enggak ada Pak, enggak ada. Tapi tadi saya melihat Bapak seperti menghadap ke patung Tuhan. Mungkin Bapak sedang berdoa ya. Iya Pak, dia bilang. Ada apa? Inilah Pak. Saya cerita bisa sedikit Pak. Silakan, dia bilang. Dia cerita. Saya merasa diri saya ini penuh dosa Pak. Saya merasa selama kehidupan saya tinggalkan Tuhan. Saya lebih pilih dunia ini Pak. Saya pilih dunia. Firman Tuhan tidak pernah saya pedulikan. 10 perintah Tuhan Pak. 11 yang sudah saya langgar Pak. Dia bilang begitu. Lebih-lebih jahat saya nih Pak, dia bilang. Tapi saya bertanya-tanya dalam hati saya. Akankah Tuhan mengampuni saya Pak? Bagaimana Pak Pendeta, dia bilang. Lalu si pendeta bilang, tenang Pak. Meskipun dosamu merah, dia bilang begitu. Seperti kirmiji, Tuhan akan buat putih seperti salju. Benarkah Pak? Dia bilang, iya. Yakinlah dengan pengampunan Tuhan. Tapi bagi si hati pendeta ini belum selesai. Masih ada tanda tanya bagi dia.
Kemudian dia bilang, tapi Pak, setelah Bapak tadi berdoa di depan patung Yesus, Bapak pergi ke patung iblis. Kira-kira maksudnya apa? Dia bilang begitu. Saya malu Pak menceritakannya. Enggak apa-apa, ceritakan aja, dia bilang. Saya malu, enggak apa-apa cerita. Begini Pak, saya bilang sama iblis itu. Lis, saya bilang begitu. Lis, saya bilang. Mohon maaf kalau ada yang namanya di sini si Lilis. Itu bukan iblis ya. Lis maksudnya iblis ya, gitu. Lis, mana tahu nanti nggak diterima Tuhan aku di sorga. Jangan keras-keras ya di neraka. Kan udah kawannya kita. Si pendeta terkejut. Dalam hati si pendeta kemudian dia bilang, Pak, kalau memang Bapak sudah memilih Tuhan, jangan pernah lagi hidup di dalam kuasa iblis. Kalau memang Bapa sudah memilih Tuhan, maka jangan pernah lagi keluar dari pilihan itu. Kasihi Tuhan Allahmu. Ini loh, masalahnya ketika kita diperhadapkan dengan mengasihi Tuhan Allah, disinilah kita terkadang merasa, apakah memang harus seperti itu? Apakah memang kita harus total mengasihi Tuhan Allah? Firman Tuhan kan katakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap. Tidak ada sedikit pun Tuhan membuka kemungkinan, kasihi Tuhan Allahmu kalau engkau sempat ya, kalau engkau ingat ya, kalau engkau mampu ya. Tidak. Tuhan memberikan sebuah ketetapan kepada mereka. Bangsa Israel, mereka memang sangat-sangat ditekankan. Ketika engkau mengharapkan hidupmu lebih baik, hidupmu penuh berkat, hidupmu jauh lebih baik kondisinya ke depan, maka satu-satunya jalan adalah kasihi Tuhan Allahmu. Rekan-rekan mudaku sekalian, kita semua pasti berharap, kita semua pasti bermimpi, kita semua pasti punya keinginan masa depan kita lebih baik lagi, masa depan kita lebih sukses lagi. Tapi ingat, kesuksesan itu tidak akan kita raih dengan percuma kalau kamu meninggalkan Tuhan Allahmu, kalau kamu melupakan Tuhan Allahmu. Pilihan sekarang ada di tanganmu loh Bapak, Ibu, terlebih rekan-rekan muda di sini. Kamu rindu hidupmu diperbaiki, kamu rindu hidupmu dipulihkan Tuhan. Sekolahmu selesai, engkau dapat pekerjaan, keluargamu lebih baik, maka pilihan satu-satunya adalah kasihi Tuhan Allahmu. Jangan pernah berpikir mengasihi Tuhan Allah, tetapi hidup dalam perilaku dunia. Itu bagi Tuhan adalah sebuah kemunafikan. Itu adalah sebuah kemunafikan bagi Tuhan. Anak-anak muda sekarang ini digempur dengan berbagai bahaya-bahaya, perilaku-perilaku hidup yang Tuhan sangat-sangat benci. Mampukah rekan-rekan muda semua, anak-anak muda yang boleh hadir di sini, memperlihatkan hidup jati diri kita sebagai orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Ketika godaan-godaan pacarmu, temanmu mengajak engkau melakukan sesuatu yang tidak benar, melakukan sesuatu yang tidak baik, mampukah engkau berkata, aku lebih mengasihi Tuhan Allah daripada dia? Aku lebih mengasihi Tuhan Allah daripada hal yang lain. Ada banyak orang-orang Kristen yang kehilangan integritas dalam kasih kepada Allah. Dikarenakan apa? Sekarang dunia ini menawarkan, jangan terlalu kuat berpegang pada iman. Hati-hati, kamu gak akan bisa bertahan. Terkadang kita harus hidup seperti dunia, terkadang seperti itu. Nah, inilah godaan terbesar. Tetapi pada sore hari ini, kepada kita diingatkan, kasihi Tuhan Allahmu. Jelas firman Tuhan tadi katakan di sini, bahwa ada hal yang indah yang kita pasti akan peroleh ke depan ketika memang kita benar-benar mengasihi Tuhan itu. Yang kedua, yang Tuhan katakan, bagaimana firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, hidup menurut
jalannya. Hidup menurut jalannya. Hidup menurut jalan Tuhan artinya kita berjalan seiring selaras dengan Tuhan yang berjalan itu. Memang tidak mudah, memang tidak enak hidup berjalan bersama Tuhan, hidup berjalan di jalannya Tuhan. Lihat bangsa Israel. Dari Mesir mereka berpikir ketika mereka keluar dari Mesir, mereka langsung tiba di tanah perjanjian. Nggak perlu capek berjalan, nggak perlu capek berjuang, nggak perlu capek melintasi laut Tiberau, nggak perlu capek panas-panasan harus berlindung di tiang awan, juga menghangatkan diri di tiang api ketika malam. Mereka tidak berpikir seperti itu pertama. Tetapi ketika mereka berjalan 40 tahun tanpa sebuah kepastian. Kapan selesainya? Ini jalan Tuhan sepertinya nggak pernah selesai. Ini jalan Tuhan sepertinya penuh dengan kerikil-kerikil. Ini jalan Tuhan sepertinya hanya ada penderitaan. Masihkah kita setia? Berkali-kali bangsa Israel terjatuh di sana. Berkali-kali. Siapa orang Israel yang benar-benar hidup keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian? Siapa? Hanya ada 2 orang toh. Ya kan? Hanya ada 2 orang. Yosua, Kaleb. Padahal mereka keluar dari Mesir itu sekitar 500 sampai 600 ribu orang banyaknya. Semua mati di tengah jalan. Kenapa? Ketidakmampuan mereka setia berjalan dalam jalan yang Tuhan tunjukkan. Mengerikan. Berjatuhan mereka, bermatian. Lantas siapa orang yang ikut masuk ke tanah perjanjian? Mereka adalah orang-orang Israel yang lahir di tengah jalan, yang benar-benar keluar dari Mesir. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Mereka adalah 2 orang yang benar-benar berjuang setia dalam perjalanannya. Meski dia harus hadapi tantangan, meski mungkin dia terjatuh, dia bangkit lagi. Meski mungkin dia berkata, Tuhan kapan ini selesai? Tapi kesetiaan inilah. Murid-murid Yesus juga dalam masa kehidupan Yesus, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin mereka berpikir Yesus akan singgah ke tempat-tempat yang indah, ke tempat-tempat di mana orang-orang kaya ada banyak. Tapi nyatanya Yesus berjalan di pinggir-pinggir desa, menjumpai orang-orang yang sakit, menjumpai orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ke sana Tuhan pergi. Setiakah kita mengikutinya? Atau kita hanya berpikir, mengikut Tuhan, maka kita akan berjalan di tempat yang indah enak. We are not walk on the rosy road. Kita berjalan bukan pada jalan yang ditaburi dengan bunga ros, bunga mawar. Tidak. Terkadang kita berjalan di jalan yang penuh kerikil. Terkadang kaki kita terluka. Terkadang kaki kita tersandung. Terkadang kita terengah-engah dalam perjalanan kita. Tapi lihatlah di depan. Ada tanah perjanjian, ada kehidupan yang lebih baik yang Tuhan persiapkan bagi kita. Bukan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Sebuah perjalanan terkadang panjang, bukan sebuah perjalanan yang praktis. Tidak. Yesus nggak pernah menawarkan kepada kita iman yang praktis, Bapak Ibu. Tidak. Terkadang kita harus berjuang. Nih anak-anak muda sekarang, rekan-rekan muda aku sekarang di sini. Jadilah anak-anak muda yang memang mau berjuang, berjalan bersama Tuhan. Tidak hanya berpikir, Tuhan kalau boleh hanya sebatas ini. Kalau boleh Tuhan perjuanganku selesai sampai di sini. Jangan menjadi orang-orang yang berpikir begini. Kerja sehari, gaji setahun. Libur 2 tahun. Kan enak. Kerja cuma sehari tapi gajinya serasa setahun. Liburnya bisa 2 tahun. Jadi orang Kristen, jadi anak muda itu. Anak muda Kristen adalah anak muda yang terus berjuang dan terus berjuang. Sehingga apa? Lihatlah.
Tuhan sudah janjikan bagimu, bagi saya, tanah perjanjian. Tanah perjanjian bukan hanya sorga, bukan. Saya berpikir tanah perjanjian adalah berkat-berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagimu. Bagi si A, si B, si C, si D. Masalahnya sekarang, apakah engkau setia berjalan mengikuti dia sampai ke tujuan, atau engkau berbalik darinya. Ini yang perlu kita renungkan, tanamkan dalam hati kita. Mengasihi Tuhan, mengikut dia dalam jalannya adalah sebuah keputusanku. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Engkau telah perdengarkan firman-Mu bagi kami. Mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan-Mu adalah sebuah pilihan bagi kami. Sebuah komitmen yang akan kami nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan melihat kami, Tuhan melihat jemaat-Mu, anak-anak muda di sini. Biarlah Tuhan tanamkan hal demikian. Di masa-masa muda kami Bapa, ajar kami mengasihi-Mu. Di masa-masa muda kami Tuhan, ajar kami punya komitmen berjalan dalam jalan Tuhan meski sulit, jalan yang harus kami lalui. Kami percaya Bapa, di depan sana Tuhan telah persiapkan berkat yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyambut firman Tuhan tersebut dalam nyanyian Kidung Jemaat 370. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair seduh. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing oleh Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah terlebih dahulu firman Tuhan sebagai dasar dalam memberikan persembahan. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahman dan Sabar. Apapun yang baik sama dan senang itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua.